Oke, selamat sore kepada adik-adik abang semuanya di kelas Unhan hari ini adik-adik ya, TPS Unhan hari ini. Sehat semua pada hari ini adik-adik ya. Oke, sehat semua ya. Abang doakan semuanya tetap sehat, tetap semangat hingga nantinya semuanya lulus di Unhan semuanya ya adik ya, ataupun instansi lain bagi yang mau ambil yang lain ya. Oke, bersama abang, Bang Surya, pada sore hari ini kita bahas TPS kedua Unhan. Nah, pada TPS kedua Unhar ini ada soal hitungan dalam bentuk soal cerita ya, Dek. Nah, solusi pengerjaannya nantinya adalah kalian harus teliti dalam mendeteksi data-data soal. Dalam hal ini, angka dalam hal ini ya. Nah, gimana maksudnya, Bang? Oke, kita lihat aja soalnya sebagai berikut tadi. Untuk soal nomor satu, jika seorang anak memiliki Rp5.000 dan memberikannya Rp1.500, berapa rupiah kayak masih tinggal padanya? Ini abang jamin semuanya pasti bisa kalau duit ya kan, Dek ya. Kaleng-kaleng ya ini ya kan. Tapi kita coba dulu ya. Sorry ya, abang ganti warnanya dulu nih. Kita ganti dulu warna. Kita mulai. Pertama, 5.000 atau bahasa Medan goceng. Memberikan berarti berkurang ya, 1.500. Oke, sama dengan 3.500. Nah, inilah jawabannya ya, Dek ya. Cukup mudah sekali ya, Dek ya. Jawabannya yang C. Macam di iklan itu ya kan. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nomor 2. Berapa kilometerkah yang dapat ditempuh oleh kereta Pai? Ini bukan Pai ya kan ya, api itu ya kan ya, dalam waktu 7 jam. Jika kecepatannya 400 kilometer per jam. Oh, adik abang, waktu zaman kalian di ini pelajaran fisika ya kan, waktu di TK ya kan, udah ada fisika TK, belum ada ya kan. Nah, ini maksudnya apa di 400 kilometer per jam? Artinya tiap jam, tiap jam itu menempuh 400 kilometer. Oke, saya paham ya adik ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya adik, aman lah ya adik ya. Oke, Dapina aman ya, Dapina aman ya. Lanjut berikutnya lagi. Soal berikutnya adalah, kalau dalam 7 jam berapa? Nah, udahlah tinggal kalikan aja ya kan. Berarti kalau gitu, 1 jamnya 400. Kalau 2 jam 800. Berarti tinggal dikalikan aja. Berarti sama dengan 400 kilometer dikali 7. Maka jawabannya adalah 2.800 kilometer. Pas ya adik ya? Pas. Oke, lanjut lagi. Aman. Nomor 3, kita lihat. 7 kontainer kain beratnya 21 ton. Ini macam ini loh, macam tripting-tripting itu ya kan. Nah, itu 7 kontainer, itu berat totalnya 21 ton. Terus setiap kontainer yang kosong beratnya 1.600 kilogram. Oke, adik. 1.600 kilogram ini maknanya kan 1,6 ton. Ya kan, Dik ya? Pas ya, cocok ya. Berapa ton berat kain tersebut ya kan? Jadi kalau abang buatkan sama kalian sama dengan ya. Nih 21 ton. Itu berat totalnya ya kan? Kain sama kontainer. Adik kurangin sama 7 kontainer yang kosong. Jadi satu kosong itu 1,6 ton. Oke, sama dengan 21 ton. Ini dikurangin 7 kali 1,6 itu sekitar, emang segitu hasilnya ya kan, 11,2 ton ya. Maka jawabnya adalah 8,20 kurang 11 9 ya adik ya, 9,8 ton. Itulah jawabannya adik ya. Oke, ada jawabannya ya. Ada dong ya kan, aman ya. Nomor 3 udah aman, sekarang lanjut ke nomor 4. Terdapat stok makanan yang cukup untuk 5 orang selama 14 hari. Berapa hari persediaan itu cukup untuk 7 orang? Oke, perhatikan baik-baik data kalimatnya. Ini orang, lalu 14 hari. Berikutnya lagi, hari dan orang lagi. Jadi kalau dilihat dari kata-katanya, ya kan, kata-kata hari ini ya kan, yaitu orang dan hari, berarti pelaku dan waktu. Karena yang menghabiskan stok makanan itu adalah pelakunya tadi ya, si orang tadi. Oke, perbandingan terbalik nih, Dek. Jadi Bang buat nih, perbandingan berbalik nilai lah ya kan. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, cara cepat menghitungnya adalah dari Abang, adik kalikan kalimat pertama itu angkanya. 5 dikali 14 sama dengan 7 dikali X. Begitulah caranya ya, Adik ya. Oke, paham lah Adik ya. Oke, matikan, jebret.
jebret, matikan. 2. Oke, lanjut. 5 kali 2, 10. Itulah X-nya, adik. Selesai. Bisa paham ya, dia? Oke, maka jawabannya yang A. Aman lah ya. Lanjut lagi yuk, berikutnya. Nomor 5. 3 kilogram tepung terigu menghasilkan 500 kue. Berapa kilogram tepung terigu untuk mendapatkan 50.000 butir kue? Adik lihat di sini, ini 3 kilogram tepung. Ini 500 butir kue. Lalu ini tepung, di sini kue. Bolak-balik itu aja yang tanya. Berarti ini masuk ke ranahnya perbandingan. Nah, perbandingan kalau dia tidak melibatkan pelaku dan waktu atau melibatkan kecepatan dan waktu, maka ini masuk ke senilai. Nah, jadi kalau senilai, gini caranya, Dek. 3 kilogram tepung menghasilkan 500 kue. Untuk menghasilkan 50.000 kue, ini berapa kilogram tepungnya? Oke, karena dia senilai, adik, ini abang matikan aja. Ini kemari dikali berapa nih, Dik? Kalau dia senilai, gini caranya, Dik. 500 ke 50.000 kan dia dikali dengan 100. Maka yang sebelah kiri juga senilai. Artinya dikali dengan 100 juga. Oke, selesai dong. Ya kan, Dik? Sama dengan, berarti X-nya sama dengan 3 kilogramnya dikali 100 sama dengan 300 kilogram. Itulah cara cepatnya dari abang ya. Oke, ada jawabannya? Ada dong ya. Dodol ya adik abang ya. Oke, lanjut lagi, next berikutnya soal nomor 6. Seorang dapat berjalan 1,25 meter dalam waktu seperempat detik. Berapa meter yang dapat ditempuh dalam waktu 10 detik? Wow, 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 wow. Oke, lanjut lagi. Ini pakai namanya perbandingan senilai, yaitu 1,25 meter dalam waktu seperempat. Seperempat berarti kita buat 0,25 ya, 25 detik ya, S ya. Oke, maka dalam waktu 10 detik, 10 detik nih, 10 S berapa di sininya? Ya kan adik abang ya? Oke, abang banyak kali bang angkanya bang. Udah jangan panik ya kan, Dek. Begini caranya, Dek, abang bantu ya, Dek ya. Dek, ini S-nya matikan dulu ya kan. Terus berikutnya lagi. Nah, ini 1,25 dibagi dengan 0,25 itu mati. Zebret. Zebret mati. Berapa sini? 5. Ya kan? Nah, udah tinggal kalikan aja. Yuk. X sama dengan 5 kali 10. Maka jawabnya sama dengan 50 meter. Opsi jawabannya adalah yang A. Gimana adik-adik semuanya? Udah setengah lusin soal ini? Aman dong ya? Oke, kita lanjut lagi ya adik-adik semuanya ya. Nomor 7. Sebuah pohon terletak 3 meter di sebelah selatan dari batu. Dan batu itu berada 4 meter di sebelah barat seseorang yang berdiri. Berapa meter jarak terdekat antara orang dan pohon itu? Ayo adik semuanya kita buat gambar. Baik. Ada sebuah pohon 3 meter di sebelah selatan dari batu. Berarti dari batu inilah sebagai acuannya. Ini batu nih. Nah, batu. Nah, itu pohon tadi terletak, oh jauh kali ya, abang hapus dulu ya kan, Dek. Nah, abang buat di sini. Ini batu. Nah, gini, set, ini dia. Nggak nampak bang, ya, oke, nggak apa-apa, ulang ya. Abang ulang. Oke, ini batu lah kita buat. Dan di batu. Terus pohonnya ini P. Pohon. Nah, berapa jaraknya tadi katanya? 3 meter ya. Nah, sebenarnya udah tahu ya nih, kalian udah dapat jawabannya ya kan, Dek, ya. Tapi kita tengok-tengok dulu ya kan. Batu itu 4 meter di sebelah barat. Kalau barat kiri ya, seseorang. Ini orang nih. Ini orang. Sini kita potong. Ini ya orangnya. Kalau kita lihat ini tuh. Oke, udah. Nah, ini jaraknya itu 4 meter. Oke, teorema Pitagoras dong di sini kenanya kan, Dek, ya. Jadi abang buat di sini ya, Dek, ya. Sep, warna ya. Wih, merah, merah, merah. Nah, ini merah. Jadi jarak terdekat tuh gini.
Oke, dah ya kan. 34 berarti sini berapa nilainya? 5 ya kan. Udah karena triple Pitagoras. Bisa ya adik ya jarak terdekatnya. Opsi jawabannya adalah yang C ya adik-adik ya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Jika 4,25 meter tali seharga 10.625, berapa rupiahkah harga 2,5 meter tali tersebut ya? Tali yang sama berarti ya adik-adik ya. Jadi berapa itu Bang? Ayolah kita buat. Jadi 4,25 meter itu harganya 10.625 rupiah ya. Ini Rp. Nah, kemudian kalau dia panjangnya 2,5 meter, di sini berapa Bang? Gitu ya adik-adik abang ya. Baik, kita mulai dulu pengerjaannya. Oke, kan angkanya besar-besar kali nih ya kan. Jadi kita matikan dulu. Kalau kita bagi 0,25, kalau ini bagi 0,25 berarti 10. Ini bagi 0,25, 4 kali 4, 16, 17 ya. Ini 17 nih. Oke, udah dapet ya. Kalau ada yang silap bilang ya adik ya. Oke, 0,25 supaya 1 jadi pas ya. Pas. Oke. Kita lanjut lagi berikutnya ke soal berikutnya nih. Nah, sekarang yang ini Bang. Berapa ini ya? Yuk pelan-pelan kita bahas ya kan. Berarti ini kalau abang matikan ya kan 106 bagi 7. 7 berarti kalau 6 ya dapat ya. Matikan dulu. 106 bagi 17. 6 karena 6 kali 17 itu 102. 102 sisanya 4. Oke. 42 bagi 17 itu 2. Karena 2 ke 17 34. 34 supaya ke 42 8. Oke, 85 bagi 17 mati ya, 5 ya, Dek ya. Oke, dapat ya. Oke, 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 oke. Lanjut next berikutnya. Angkanya besar kali tadi ya kan, Dek ya, tapi pelan-pelan. Jadi X sama dengan 625 dikali dengan 10. Hasilnya sama dengan 6.250. Ada ternyata, Dek ya. Apa jawabannya, Dek? Jawabannya yang B. Oke, oke, oke. Lanjut lagi berikutnya. Nomor 9. 6 hari seorang pelukis dapat membuat 4 lukisan. Berapa hari yang dibutuhkan untuk membuat? Wow, oke oke kita lihat sini ya. 6 hari itu buat 4 lukisan. Nah, kalau mau membuat 12 lukisan, butuh berapa harinya? Pastinya masih paling makin lama ya, Dek ya. Ini matikan dulu lukisannya ya kan, Dek. Dek, cara cepatnya gini, ini kan senilai. Kalau senilai lihat dari angka 4 ke angka 12 itu dikali 3. Berarti yang sebelah kiri ini juga mesti dikali 3. Oke, 6 kali 3 berarti jawabnya adalah 18. X sama dengan 3 kali 6 berarti X sama dengan 18. Oke. Ada jawaban? Ada dong ya. B jawabannya ya. Lanjut next berikutnya. Nomor 10. Suatu mesin dapat menghasilkan 1.800 keping logam dalam waktu 6 jam. Berapa keping logam yang dihasilkan dalam waktu setengah jam? Ya, sama ya. Baik adik-adik semuanya, 1.800 keping, abang singkat, PG aja lah ya. Sama dengan butuh waktu 6 jam. Berapa keping logam? Ini nggak tahu, ini X aja. Nah, oke, dalam waktu setengah jam. Oke, setengah jam. Oke, baik-baik. Kita lihat dulu pembahasannya. Pertama, matikan dulu ya adik abang ya. Ya, terus bang angkanya hancur kali bang. Bang, nggak apa-apa, gini caranya abang buatkan. 1.800 bagi 6 dulu adik buat. Berapa nih dek? Langsung bang, di sini adalah 300 ya kan. Ah, udah selesai dia 300 ya. Oke, kali silang yuk. Kali silang, berarti ini X kali dengan 1, berarti X aja. Sama dengan 300 dikali 1/2. Berapakah adik 300 kali setengah? 150. Nah, dapat jawabannya yaitu yang B ya. Lanjut berikutnya lagi, suatu campuran. Diperlukan 4 bagian perak dan 6 bagian timah. Ada tahu perak ya kan, Dik? Itu yang dilakukan waktu di kamar mandi ya kan, Dik ya. Itu perak namanya ya.
Oke, berapa gram kilogram? Oke, wah udah langsung dapat tuh 340.000. Oke, ya kita lihat dulu ya. Untuk suatu campuran yang beratnya 300 katanya. Gini deh, ini kan dia 300, ini 300 ini merupakan gabungan antara perak ditambah dengan timah. Ya kan, Dik? Ini dia. Oke, paham ya sampai sini adik semuanya ya. Pertanyaannya adalah berapa gram perak katanya. Nah, kita mulai dulu. Oh, 120 katanya. Luar biasa nih, yang biasa di luar nih si Holis nih ya kan. Oke lah. Kita lanjut aja dulu ya. Maka untuk perak sama dengan peraknya berapa bagian katanya? 4 ya. Per ya kan. 4 ditambah 6. Kenapa 4 tambah 6? Karena P tambah T. Lalu dikali dengan total yang diminta adalah 300 ya kan. Sama dengan 4/10 dikali dengan 300. Coret jebret nolnya 1. Jadi 4 kali 30, 120 deh. Oh benar sekali. Luar biasa deh. Oh dapat hadiah deh. Hadiahnya adalah kelulusan nanti ya deh ya. Amin. Semuanya ya dapat. Lanjut next berikutnya. Nomor 12. Joko dan Agus memiliki rekening bersama di mana untuk setiap 300 rupiah yang dimiliki Joko, Agus memiliki 500 rupiah. Jika mereka bersama mempunyai, oh maksudnya gini nih, mereka tuh nabung bareng-bareng gitu. Kalau dari kalimatnya ini, kalau nabungnya 12.000, di mana Joko itu nabungnya 300 perak, Agus itu 500 perak, begitu ya. Di total kan jadi 12.000 rupiah gitu loh ya kan. Nah, sama macam tadi soalnya tadi, kita lihat aja. Ini kan berarti 12.000 itu, ini gabungan antara si J plus A, ya kan? Nah, jadi kayak mana Bang? Ya gini aja lah CS. Agus sama dengan, Agus tadi berapa Gus? Gus, ini gopek ya. 500 per. Nah, totalnya tadi adalah 300 ditambah 500 dikali 12.000. Paham, Cok? Paham lah ya kan? Lanjut 500 per 800 dikali 12.000. Bisa ya? Nah, lanjut nih, Dek. Matikan nolnya 2, Dek. Oh, ini bisa lagi, CS. 120 bagi 8, 15, Dek. Ternyata dapat jawabannya sama dengan 75 ya kan, tambah 02 1 2. Oke, ini jawabannya 7.500. Ada 7.500? Ada. B jawabannya. Bisa lah ya, aman lah ya kan, kalian-kalian sama kalian nih, aduh ya kan deh. Kita cek lagi kayaknya sepele ya deh ya. Lanjut berikutnya nomor 13. Mesin A menghasilkan 600 potong kayu dan mesin B 400 potong kayu pada periode yang sama. Jika mesin A sudah menghasilkan 900 potong kayu, maka berapa yang dihasilkan mesin B? Oke, oke. Pakai perbandingan yuk, Dek. Yuk, kita mulai dulu ya, adik-adik semuanya. Misal gini, Dek. Ini mesin A, apa pakai mesin B? Pakai perbandingan Abang buat. Ini 600 banding 400. Kalau sederhanakan, ya kan? Berarti kan perbandingan antara si A dan B kan 3/2. Karena perbandingan apa pakai sistem X gitu loh. Nah, paham lah ya. Aman lah ya kan CS. Udah. Lanjut berikutnya lagi, Dek. Nah, Dek, di berikutnya, kan dia 3X bagi 3. Informasi berikutnya, mesin A itu sudah menghasilkan 900 kayu. Di mana mesin A itu kan simbolnya 3X. Sama dengan 900. Maka nilai X-nya sama dengan 300. Udah dapet dia. Maka mesin B-nya sama dengan 2X. Berarti 2 kali 300. Sama dengan 600. Inilah jawabannya deh. Ada jawabannya 600? Wow, ternyata ada. B jawabannya ya. Aman lah ya. Aman. Mbak Jam, ada namanya Prabowo Subianto di sini ya. Mantap kali. Oke, aman lah ya semua ya. Luar biasa. Pak Prabowo belajar lagi ya. Mantap, mantap, mantap. Ada si Sakira ya kan, Al Zaina. Oke, bisa semua lah ya, Dik, ya. Aman ya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Soal berikutnya yuk kita lihat lagi. Suatu perusahaan menghabiskan 2/10 dari biaya untuk pengembangan. Dan 2 kali jumlah itu. Jumlah itu berarti dari yang ini ya. Dari yang ya. Itu kok Jokowi. Waduh.
Wah, oke ya hidup lah hidup itu apa kan memang masih hidup Pak Jokowi ya kan. Lainnya ada ya. Oke lanjut lagi berikutnya. Jadi nggak ini ya gara-gara tadi ini ada yang ngecek nih ya. Oke kita ulang-ulang. Menghabiskan 2/10 dari biaya untuk pengembangan dan 2 kali jumlah itu untuk gaji karyawannya. Kemudian berikutnya lagi katanya yaitu sisa biaya perusahaan adalah 6 miliar. Berapa miliar rupiah total biaya perusahaan semula? Oke, abang kasih tahu jawabannya tersimpel, tersumpel lagi ya, iya kan? Kita mulai dulu pertama ya, adik-adik ya. Sama dengan abang buat. Untuk biaya pengembangan 2/10 dari total. Kita katakanlah di sini X itu total ataupun semula ya, mula-mula. Oke, mula-mula. Yes, berarti X abang buat. Dan, ini kan dan ini, dan tambah 2 kali. Jumlah itu berarti 2/10 X untuk karyawan. Sisa biaya adalah, oke, berarti kita buat ini pertama dulu, X dulu ya, pertama-tama ya, di abang semua. Sudah paham dulu ya. Jadi X sama dengan, ini 2/10 X, ditambah 4/10 X. Jadi ini nilai X sama dengan 6/10 ya kan dari mula-mula ya kan. Dah. Jadi kalau begitu ini abang geser nih Dik. Ini kan jadinya 10/10 ya kan Dik. Nah, benar-benar ya. Nah, kita mulai dulu. Sadar, kemari kita buat. Sap. Yuk kita mulai. Dek, kalau 6/10-nya ini geser ke sebelah sini kan jadi sisa ya kan ya. Sisanya sama dengan 4/10. Dapat dari mana 4/10? Yaitu 10/10 dikurang 6/10. Kan 4/10 X. Cocok kan adik? Cocok, bungkus. Lanjut. Sisanya berapa tadi? 6 miliar. Wih, 6 miliar. Nah, oke ini 4/10 X. Kayaknya nggak ada jawaban ini kan. Di opsi jawabannya nggak ada gitu ya. Tapi kita periksa aja dulu ya. Mati. Oke. 2 dengan 5. Mati. 2 sama 6. 3 sebelah sini ya. Iya, nggak ada jawaban di opsinya ya. Tapi opsi jawabannya ada gitu. Opsinya nggak ada. 15 M. Itulah mula-mula, Dek. Ya kan, Dek? Nah, nggak ada ya 15 ya. Kita buat aja sini ya. F, ya kan? F 15. Ya kan? Ini jawabannya ya. Oke, paham ya adik semua ya? Lanjut berikutnya. Nomor 15. Yuk kita tinjau. Untuk nomor 15. Terdapat 2 rak buku, di mana satu dari rak tersebut dapat menampung 3 kali lipat dari rak lainnya. Abang buat gini deh. Rak pertama A dan rak kedua B. Disimpan dulu. Nah, informasinya, rak pertama itu menyimpan 3 kalinya rak kedua. Atau rak lainnya ya, benar ya. Simpan ya. Apabila, dari sini kita mainkan CS. Kedua rak tersebut, berarti A tambah B sama dengan 92 buku. Udah tinggal masukkan aja. Si A tadi itu kan 3B. Nah, kemudian ditambah dengan B. Sama dengan 92. 4B ya. 4B sama dengan 92. Jadi nilai B sama dengan 9 bagi 4, 2, sisa 1, 12 bagi 4, 3. Oke, berarti B-nya 23. Maka si A sama dengan 3 kali 23 sama dengan 69. Ini yang A. Yang B-nya berapa tadi? B-nya 23 ya kan, Dik? Pertanyaan soal adalah jumlah buku yang dapat ditampung oleh rak yang lebih besar. Dari dua data ini mana yang besar? Ya, ini dong, 69 CS. A jawabannya. Kenapa A? Karena A itu A sekian. Kan gitu ya. Dapat nih kan. Lanjut lagi berikutnya nomor 16. Bisa dong ya. Nomor 16, keuntungan suatu usaha dibagi kepada 3 pemilik, ya kan? Ada A, B, dan C. Dengan aturan, A mendapat 2 kali lebih banyak dari yang B. 2 kali, kata soal, Dik. Ingat 2 kali ya. Berarti kalau kita buat nih, A sama dengan 2 kali B. Dan
mendapat B sama dengan 2 kali C. Dah habis ya. Oke lah, oke, 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 oke. Sedep, oke. Atau abang buat gini boleh ya, Dek, ya? Atau A itu sama dengan 2 kali 2C berarti 4C. Sama dong ya. Bisa juga ya, adik abang ya? Bisa ya. Nah, berikutnya. Keuntungan yang dapat 3.500.000. Jadi mau dibagikan kepada si yang tadi ya kan. Berarti kalau abang buat gini, A tambah B tambah C kalau dibagi-bagikan, itu total duitnya yang dikumpulkan keuntungannya 3.500.000 adik. Lanjut, berikutnya. A itu ubah ke C aja ya. Berarti ini A itu 4C. Tambah B itu 2C. Tambah C itu C aja, Cok. Oke, ini 3.500.000. Nah, tambahin 7C sama dengan 3.500.000. Jadi nilai C aja sama dengan 35 bagi 7, 500 ya. Oke dong, siap nih. Nih, perhatikan. Dari mana Bang? Di sini ya. Ini 5. Oke, iya, oke Rapian Jain. Oke, luar biasa. Kasih Abang dulu, apa nih Prabowo nih? Aduh, wah. Abang ada jabatannya, Dek. Oke, tenang, Dek. Ada jabatannya, Dek. Apa jabatannya, Bang? Ini, Dek, pembersih, Dek. Pembersih kap. Ini, WC. Oke, habis ya. Oh, belum siap, belum siap. Berapa rupiah yang didapatkan B? Nah, B tadi berapa, Dek? B itu 2 kalinya C. Kalau C-nya gope, ya kan? Ini bahasa Medan kita ya kan, Dek. Gope, ya kan, Dek. Ya. Jadi kalau gitu, B-nya dapat berapa, Dek, ya kan? 1 juta, ya kan? Oke, kalau duit apa yakin dan percaya, Dek? 100% kan pandai semua, Dek. Maka jawabannya yang yes. Like, oke, bagus. Berikutnya lagi. Untuk nomor 17, di suatu desa mereka mengirimkan 3/4 dari hasil pertanian ke Jakarta dan menjual 3/5 dari sisanya itu di wilayahnya sendiri. Berapa persenkah hasil pertanian yang masih tersisa? Oke, oke, kita lihat lagi. Oke, oke, Bang. Oh ya keren iya. Baru tahu deh. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Lagi nih deh. Kocak deh nih ya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Wah, ya, Dapina nggak nampak Dapina. Tadi ada Dapina tuh. Nggak ke Askia lagi ada Dapina. Oke, lanjut lagi berikutnya ya. Abang ulang tadi, Dek. Pertanyaannya adalah sisa ya. Jadi kalau ada sisa, Abang buat begini, sisa sama dengan. Awalnya kalau dia awal, mula-mula itu, Abang buatlah sini pemisahan. Mula-mula. Sama dengan X aja kita buat. Jadi awalnya X nih. Dikirimkan, kalau dikirimkan berarti dia berkurang tuh. 3/4 X. Ya kan? Nah, terus dan ya dijual. Walaupun ada kata dan bukan berarti maksudnya ditambah. Itu maksudnya tuh dia dikirimkan lagi gitu ya. Dijual lagi, berarti berkurang lagi tuh. 3/5. 3/5. Oke, abang lihat di sini ada kata kunci deh. Dari sisa adik. Oh adik abang, kalau yang dari sisa itu. Berarti kan tadi dijual 3/4. Abang mainkan kemari. Sap, ini sisa. 3/4. Udah tahu kan kalian kan, Dek, waktu cara cepatnya di klasikal sama Abang, gini cara, Dek. 4 kurang 3. 4 kurang 3, tinggal 1/4. Jadi ini sisa 1/4 di sini tadi ya. Udah paham ya, Dek? Dari mana asal-uasalnya cara cepatnya? 4 kurang 3, gitu caranya ya, Dek ya. Next, berikutnya. Yaitu, ini X ya, jangan lupa ya, Dek Abang ya. Udah, lanjut yuk. Sama dengan, ini X doang. Kurang 3/4 X kurang 3/20 X. Oke, adik, yang ini abang ini ganti. Kita ganti dulu ya. Oke, kita ganti. Kenapa diganti bang? Biar cepat kita ngerjakannya. Jadi tadi berapa? 3/4 ya. Dia abang buat menjadi per 20. 20 bagi 4, 5. 5 kali 3, 15. Bisa ya? Karena di sini penyebutnya semua udah 20, yang sebelah kiri ini 20/20 adik. Oke, lanjut. Next, berikutnya lagi. Kita ganti warna sama dengan 20 kurang 15, 5. 5 kurang 3, 8. Kok 8?
Maaf, 53 2, ya kan? 2. Oke, 2/20 X-nya. Inilah sisanya ya, Dek, ya. Jadi, diminta pakai persen, Dek. Udah? Oke, jadi Abang buat sebelah sini ya, dia. Kemari. Kita mulai. Woi, kita mulai ya. Maka, terakhir, yaitu pakai persen. Persen sisa. Titik 2 sama dengan 2/20. Karena bermain persen, kita buat begini adik abang. Dah, sama dengan coret yuk. Mati-mati tinggal nolnya kemari. Bisa ya kan? Nah, berarti jawabannya adalah 10%. Ada pasti ya kan, Dek ya? Jawabannya yang B. Oke. Gimana? Aman lah ya, Dek ya? Aman lah ya kan, seaman ini kalian ya kan, perasaan kalian ke seseorang itu, mantap kali. Lanjut lagi, berikutnya. Oh aman, ini baru muncul nih si Davina, Agus ya kan, Davina, oke, karena empat ini namanya. Bahlil, wih, betul lah nama kalian tuh, ada Prabowo, ada Bahlil, aduh, gawat bah. Oke, Pak Bahlil, tolonglah, banyak kali minyak yang naik, naik ini di SPBU nih Pak Bahlil, tolong turunkan ya. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Jika suatu botol berisi larutan hanya 7/8 bagian dari harganya, ialah 84.000. Oke, abang buat pakai konsep begini sederhana kalimatnya, biar nggak pening-pening kalian ya kan. Jadi abang buat pakai logika sederhananya begini deh. Dek, botol tadi isinya 7/8. 7/8 penuh. Penuh, itu harganya 84.000. Nah, cari penuhnya berapa. Jadi abang bawa gini, jebret, matikan, ini 12. Nah, dapatlah, yaitu penuhnya. Penuhnya sama dengan 8 kali 12, 96.000. Ya kan? Nah, ini penuhnya deh. Pertanyaannya setengah penuh. Oke, ya tinggal buat aja lah ya kan. Jadi kalau setengah penuh, ya setengahnya lah sama dengan setengah dari 96.000 rupiah. Jawabnya adalah 48.000. Opsi jawabannya yang A. Kenapa A? Yes, Askia dong ya kan. Nah, gitulah dia kan. Oke, lanjut lagi berikutnya, Dek. Nomor berikutnya. Nomor 19. Suatu penelitian menjelaskan terdapat 3 unsur. Di mana unsur pertama setara. Setara itu sama dengan nih kan. Iya, ini sama dengan ya nih. Bahasa-bahasa ilmiah itu. Kelipatan dari unsur, kelipatan berarti jumlahnya ya. Ini berarti jumlah nih. Oke, dari unsur kedua digabungkan dengan, nah, yuk, yuk, kita lihat lagi yuk. Pasti bisa yuk, yuk, yuk. Berarti gini deh, kalau dia digabung, apabila unsur pertama berjumlah 87. Jadi pertama Bang buat begini deh, yaitu 3 unsur. Unsur pertama simbolnya A. Setara itu sama dengan, kelipatan berarti jumlah ya. Jumlah unsur kedua B, digabung berarti tambah. 2 kali, 2 kali. 2 kali unsur ketiga C. Oke, aman lah ya. Lanjut lagi berikutnya. Apabila unsur pertama berjumlah 87, yang pertama tadi kan A ya kan, 87 CS. Nah, unsur ketiga 39, Cok. Oke. Nah, kita lanjut. Ini sama dengan B-nya B aja, Cok, ya. Tambah 2 kali. Bisa dong ya, aman lah ya kan. 87 sama dengan B tambah 2 kali 39, 78. Nah, jadi ke sampinglah abang buat 87, 78-nya digeser, jadi kurang 78 sama dengan B. Jadi 9, itulah nilai dari si B. Oke, selesai dia. Maka jawabannya juga yang A. Oke, adik-adik semua ya. Mantap kali. Wah, King Bahlil kembali. Iyo, hancur kali Bahlil nih. Oke lah, lanjut aja. Yang penting sopan-sopan aja gue ya kan. Oke, aku tak gue nanti ya. Kita lanjut lagi berikutnya, nomor 20. 3 tahun yang akan datang, usia Indah 1 tahun lebih muda daripada 2 kali usianya tahun lalu.
Maka usia Indah sekarang adalah, ada yang namanya Indah di sini adik. Coba berapa usianya adik? Nggak ada yang namanya Indah ya. Indah. Oke, kita lihatlah. Abang bantu mencari solusinya. Yuk bareng-bareng ya kita belajar sini dan juga belajar bersama. Bersama kita belajar, belajar kita bersama. 3 tahun yang akan datang, berarti plus 3. 3. Nah, usia Indah, simbolnya I aja. Sama dengan 1 tahun lebih muda kurang. Ingat adik abang, Dek, kalau dia lebih muda, lebih tua, abang saranin di belakang ya nulisnya ya, dia dari di belakang sini ya. Jangan adik buatnya seperti ini. Biasanya dibuatnya gini deh, terjebak nanti kalian. 1 kurang, itu ya, itu salah ya dek ya. Jadi abang ini buat, ini salah, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi abang selalu sarankan sama kalian, baik di diskusi maupun di klasikal, maupun di sini juga abang terapkan, kalau ada kata-kata lebihnya, ini lebih, itu ubahnya dari belakang. 1, lebih muda. Udah, daripada 2 kali. Usianya, nya di sini adalah si Indah. Tahun lalu, Indah kalau tahun lalu itu usianya pasti berkurang ya kan, Dek? Nggak mungkin bertambah, aneh ya kan? Nah, karena yang berkurang itu adalah usianya yang abang kurung warna biru, maka ini kita ginikan adik abang. Nah, jangan silap semua ya. Baik, kita lanjut berikutnya. I tambah 3 sama dengan, kita kali ke dalam pakai sistem aljabar, 2I. Kurang, 2 kali min 1 kan minus 2 dong ya kan. Nah, udah, buat nih kurang 1 dong. Oke lah, aman lah ya. Lanjut lagi, ini I tambah 3 sama dengan 2I kurang 3 dong. Yang sini abang buat ya, dia 2I, ini kan I aja, jadi kurang I, ya kan. 3 tambah minus 3 kalau di depan, berarti positif 3. 2I dikurang I, ya bukan I gitu ya, dia bukan, tapi I aja. Ini 6, sama dengan I. Oke, siap dia, adik. Ada jawabannya, I sama dengan 6. Oh, ada pastinya. Oke, sama dengan 6 tahun dong ya. Bisa? Bisa lah ya kan. 21 sekarang. Yuk kita lanjut. Harga 2 lusin buku 20.000 lebih mahal daripada harga 1 kodi buku sejenis ya kan, Dek. Ingat yang tadi ya, Dek, ya, ada kata lebih, Dek. 2 lusin, 1 lusin 12, kalau 2 berarti 24. Buku B aja. Sama dengan, 10.000 lebih mahal. Abang buat dari belakang. Yes, lebih mahal, tanda tambah. Dari harga 1 kodi 20 buku yang sama. Cocok? Bungkus ya. Geser ini ke sebelah kiri. Karena dia kecil ya adik abang ya. Lanjut lagi. Nilainya ya maksudnya ya. Ini berarti 4B. Sama dengan 10.000. Dah, berarti nilai B sama dengan, bisa kita coret nih. 100 bagi 4, 25 ya adik ya. Oke, itu tuh mana dia? Oke, dia 25. Ada nolnya 2 lagi. Ada 2. Oke. 2.500. Ada 2.500? Ada dong ya kan. Maka jawabannya yang D ya adik-adik ya. Next berikutnya. D, nomor berikutnya nomor 22. Andi membeli 2 buku dan 1 pulpen dengan harga 6.500. Apa ini? Sorry ye. Oke gas, yuk. Ada aja lah kalian ini, aku tengok lah ya. Aduh. Yuk kita lihat lagi. 2 buku dan plus ya. 1 pulpen, berarti P aja. Totalnya 6.500. Kemudian Budi membeli 8 buku dan 5 pulpen, harganya 27.500. Chandra beli 1 kodi buku, 1 kodi abang buat di sini ya adik ya, 1 kodi berarti harga nilainya berapa ya adik ya, kita buat sini 20 ya, 20 buku, 1 lusin, 1 lusin berarti di sini 12 ya, 12 pulpen ya. Oke, Dek, waktu zaman SMP dulu, Dek, kan kita diajarkan sama
bapak dan guru matematika kalian ya kan dek, nah berdua gitu ya kan dek ya, itu pakai lu cari dulu kan gini kan dek, cari dulu nilai B-nya dengan cara bisa jadi atas kali 4 bawah kali 1 kan begitu dulu kan dek, waktu zaman COVID-nya tuh kan dek, ya kan, nah belajar kan waktu COVID dek, enggak kan dek, nah, libur kan ya, oke, tapi itu cara terakhir ya, kalau cara terakhir itu dek, abang buat, ini ada cara pertama. Cara pertama, bisa adik pertama tambahkan dulu, bisa kurangin dulu. Kalau kita tambahkan, yang mana ditambahkan Bang? Ya ini yang warna biru tadi. Kalau ditambahkan itu jadi 10B tambah 6P sama dengan 0,4 ya kan? Ini 3 dong ya kan? 34.000. Bisa kita kenakan ke soal ini. Lihatlah soalnya. 20B, 12P. Sedangkan ini yang tertulis adalah 10B tambah 6P. Maka yang tanda kurang nggak usah lagi deh. Karena udah langsung nemu jawabannya. Caranya Bang, begini. Adik tinggal langsung kalikan 2. Nah, begini caranya ya. Nah, kalau kali 2 cemana Bang? Ya kali 2 aja. Maka 10 kali 2, 20B. Plus 12P. Sama dengan 68.000. Oh, benar sekali. Jawabnya adalah yang C. Kenapa C? Karena kalian itu cantik ya kan ya. Oke. Ya, bisa ya paham ya adik semuanya ya. Next, berikutnya yuk. Nomor 23 ya. Diketahui harga 3 buku sama dengan harga setengah lusin pulpen. Nah, kita mulai dulu. 3 buku sama dengan setengah lusin. Setengah lusin 6 ya, 6P. Nah, ini bisa ditembak nih. Matikan, jebret, jebret. Ini 1, ini 2. Boleh dong ya kan nih. Terus berikutnya lagi. Berarti kalau begitu nih B sama dengan 2P. Atau abang buat begini pun boleh. Udah gini aja lah ya. B sama dengan 2P ya. Informasi pertama abang buat begini. Maka harga 5 buku dan 2 pulpennya sama dengan 18.000. Oke, abang ganti 5 kali 2P tambah 2P sama dengan 18.000 adik. Bisa ya Pak adik ya? 5 kali 2 dengan 10 ya adik ya. 10P plus 2P sama dengan 18.000. Nah ini kan 12P adik sama dengan 18.000 ya kan adik ya. Oke. Nah bisa kita coret nih ya. Berarti dapat nih P sama dengan. Ini bagi-bagi 6 ya. Bagi 6 3, bagi 6 2. Ini 3. 3.000 dibagi 2 berarti 1.500. Pertanyaan soal adalah selisihnya P-nya 1.500, berarti B-nya sama dengan 2 kali P, 3.000 ya kan? Nah, selisihnya berapa dek? 1.000 dengan 1.500? Luar biasa. Sumpah lulus lah kalian semua dek ya tahun ini ya dek ya. Amin. Oke ya. Luar biasa nih. Coba tuh ada Pak Prabowo, ada Pak Bahlil Ganteng ya kan. Oke. Oke lah, kita lanjut lagi berikutnya. Di sebuah kolam perbandingan ikan koi merah dengan koi kuning adalah 3:5. Nah. Kita gas. Oke gas, oke gas. M, merah M abang buat singkatannya. Banding K sama dengan 3:5. Ya kan? Sedangkan perbandingan koi hitam banding merah adalah 7:4 D. Pertama-tama kalau jumpa soal begini deh, adik lihat yang sama dulu besarannya. Dalam hal ini hurufnya ya. Ini M. Ini juga M ya dek ya. Sap, udah. Kita lanjut lagi. Ini dek, abang mau tanya nih dek. M yang pertama kan angka 3, M yang kedua angka 4. 3 dan 4 udah samakah itu? Belum lah ya kan jawabannya ya benar banget. Samanya di angka berapa? 12 bang. Luar biasa ini. Dah, yuk pertama caranya. 12 bagi 3. 4 ya. Nah, 4-nya nanti kali sama 5. Begitu caranya ya bagi yang belum tahu ya. Abang ulang ya. 12 bagi 3 kan 4 kali 5 berarti 20. Oke. 12 bagi 4. 3 kali 7, 21. Sampai sini bisa paham dong ya adik ya. Adik, kalau seperti ini tambahkan huruf X.
Kalau perbandingan, abang selalu begitu, Dek, supaya mudah. Apa yang ditanya nanti gampang, ya kan? Oke, lanjut lagi. Berikutnya lagi ya. Jadi, Dek, pertanyaan berikutnya lah. Selisih koin merah dengan kuning. Informasinya, merah kurang kuning. Selisih itu kurang ya, sama dengan 24. Tapi lebih tepatnya, ini abang buat selisih itu sama dengan nilai besar dikurang nilai kecil. Oke, ini yang paling besarnya nih, kurang kecil ya. Kenapa Bang seperti itu Bang? Coba kita lihat dulu. M di data itu 12. Ini misalnya 12X. Kurang, K-nya 20. Nah, ini nanti minus. Dari selisih, dari kata selisih itu nggak boleh ada nilai minus. Jadi Bang, solusinya cemana Bang? Solusinya tinggal adik tukar. Apa yang tukar? Ganti aja. M-nya letak di sebelah sini, K-nya letak di sebelah sini. Tukar tempat mereka ya. Jadi kita tukar ya, 20X kurang 12X sama dengan 24. Yuk ke samping yuk, sini yuk. Oke ya. 20 kurang 12, 8X sama dengan 24, maka nilai X sama dengan 3. Dah, maka ke samping dong, maka nilai H hitam ya. Hitamnya berapa nilainya? 21 ya, 21X. Berarti 21 kali 3 dong, ya kan? Sama dengan 63. Oke, bisa ya? Oke. Apa tuh? Ini Kayla keluarkan dari kursi DPR. Bang. Adik. Ada aja. Ada aja kalian ini lah. Oke, lanjut lagi berikutnya yuk. Nomor berikutnya, nomor terakhir. Terakhir. Oke, nomor 25. Oke, ayah membeli tanah seluas setengah hektar. Tanah tersebut rencananya akan dibangun rumah seluas 46 dekameter persegi. Sisanya akan dibuat garasi mobil. Luas tanah yang akan dibangun garasi mobil berapa meter persegi? Yuk coba-coba kita buat nih. 1 hektar dulu abang buat nih. 1 hektar itu sama dengan nilainya 1 hektometer persegi atau sama dengan 10.000 meter persegi. 1 dekameter persegi sama dengan 100 meter persegi. Ini loh datanya ya, yang abang buat sama kalian ya. Lanjut adik. Maka, nah pertanyaannya untuk garasi katanya kan. Untuk garasi sama dengan, pertama tanahnya kan katanya setengah hektar, berarti setengah dikali 10.000. Oke, dah. Dikurang 46. Terus dikali ya. Kalinya gini ya, Bang, buatnya ya, biar nampak ya kali ya. Karena satunya nanti bisa ke meter ya semuanya ya. 46 kali 100 ya. Oke, 100. Dah. Dah, yuk sama dengan setengah kali 10.000, 5.000 ya kan, Di? Atau goceng bahasa ilmiah kita ya kan. 4.600 sama dengan 400 meter persegi. Oke, itulah jawabannya ya adik-adik abang ya. Maka jawabannya adalah yang C. Ya, bisa ya. Oh, bahasa apa nih, Cok? Ini bahasa masa depan kalian ini, Dek, ya kan? Oke. Oke, bisa ya adik-adik semuanya ya. Oke, aman lah ya kan, Dek. Oke, adik abang semuanya. Demikian, Dek, perjumpaan kita di sore hari ini. Di mana Bang Dek semuanya semangat-semangat semuanya. Oke, ya, nanti akan dikirim ya dia filenya ya kan, Dek ya. Nanti akan ada rekamannya ya, Dek ya. Oke, kalau misalnya mau filenya juga boleh nanti ya kan. Oke, sampai jumpa lain waktu ya adik-adik semuanya. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya ya. Oke, sampai jumpa lagi. Buset.
Belum pati kan? Ini di mana? Sana apa orang?